warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini, saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel YouTube. Bagaimana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, saya Irna Sari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 7A dengan NIRM 1214201932. Baiklah, saya akan menyampaikan materi diagnosis kesulitan berhitung dengan mata kuliah diagnosis kesulitan belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Materi yang pertama yaitu yang A, pendahuluan. Berhitung merupakan kemampuan yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ketika membeli sesuatu, membayar rekening listrik, dan lain sebagainya. Masyarakat biasanya menganggap siswa yang tidak pandai dalam pelajaran matematika adalah siswa yang bodoh. Anggapan tersebut adalah anggapan yang salah, karena secara psikologi kemampuan seseorang bisa dilatih. Siswa yang kurang pandai dalam pelajaran matematika adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar tidak hanya disebabkan oleh gangguan saraf, namun juga disebabkan oleh kurangnya kualitas materi, model pembelajaran yang mekanistik, dan model pembelajaran yang monoton, sehingga sulitnya konsep matematika untuk dapat dipahami. Yang B, kesulitan berhitung. Diskalkulia adalah gangguan belajar yang mengakibatkan gangguan dalam berhitung. Kelainan berhitung ini meliputi kemampuan menghitung sangat rendah, tidak mempunyai pengertian bilangan bermasalah dalam berhitung, tidak bisa mengerjakan simbol-simbol hitungan, dan gangguan berhitung lainnya. Bisa karena kelainan genetik atau karena gangguan mekanisme bekerja otak. Gangguan berhitung merupakan salah satu gangguan perkembangan kemampuan aritmatika atau keterampilan matematika yang jelas mempengaruhi pencapaian prestasi akademiknya atau mempengaruhi kehidupan sehari-hari si anak. Dari penelitian para ahli, ternyata diskalkulia tidak ada hubungannya dengan tingkat inteligensi. Kesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu lebih kemampuan dasar psikologi yang mencakup pemahaman, penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan. Anak yang mengalami problema diskalkulia merupakan anak yang memiliki masalah pada kemampuan berhitung. Anak tersebut tentunya belum tentu anak yang boleh dalam hal yang lainnya saja. Ia mengalami masalah dengan kemampuan menghitungnya saja. Para ahli seperti Coney, Davis, dan Henderson 1975 telah mengidentifikasikan beberapa faktor penyebab kesulitan tersebut antara lain. Yang pertama, faktor fisiologis. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor kejiwaan. Yang keempat, faktor intelektual. Dan yang terakhir, faktor kependidikan. Materi selanjutnya yaitu yang C, cara mengatasi kesulitan berhitung atau diskalkulia. Yang pertama, penanganan gangguan belajar matematika harus dimulai dari awal kali pendidikan anak. Yang kedua, banyak anak menganggap matematika sebagai subjek terbatas ketat untuk kelas, matematika, dan pekerjaan rumah. Yang ketiga, perbanyak contoh konkret untuk memastikan pemahaman yang kuat sebelum melangkah ke konsep yang abstrak. Dan yang keempat, memberikan kesempatan untuk menggunakan gambar, grafik, kalimat, atau kartu untuk membantu dalam pemahamannya.
Yang kelima, kembangkan sebuah konsep diri bahwa saya bisa sesering mungkin. Dan yang keenam, gunakan pendekatan yang positif untuk mengenalkan konsep dasar. Ketujuh, berikan bantuan dalam mempelajari simbol-simbol matematika dan bahasa matematika. Dan yang terakhir, remediasi menuntut kerjasama erat antara guru, kelas, reguler, dan mereka yang terlibat dalam mendukung perbaikan. Materi yang terakhir yaitu yang D, pendekatan kesulitan berhitung. Pendekatan yang pertama yaitu penanganan matematika yang intensif dapat dilakukan dengan teknik individualisasi yang dibantu tim. Pendekatan ini menggunakan pengajaran privat dengan teman sebaya. Pendekatan yang kedua yaitu jalan lintas dengan memberikan kalkulator untuk menghitung. Pendekatan ini dilakukan untuk anak yang mengalami gangguan matematika yang disebabkan oleh gangguan fisiologis yaitu diskalkulia. Demikianlah penjelasan dari saya dengan materi diagnosis kesulitan berhitung. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.